Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab yang ke-10 yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Kendaraan seperti truk, mobil, dan sepeda motor adalah beberapa contoh kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan contoh sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya, apabila telah habis, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya. Tentu, kita nantinya akan berpikir apa yang harus kita lakukan apabila energi tersebut habis. Yang harus kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan terdiri atas 1. Bidang energi, 2. Bidang transportasi, 3. Bidang lingkungan, dan yang terakhir adalah bidang industri. Selanjutnya, mari kita coba bahas satu persatu. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang pertama adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar terbarukan yang berasal dari bahan organik yang biasanya berbentuk etanol. Jenis biofuel itu ada dua. Yang pertama ada biodiesel yang berasal dari penyulingan minyak pada tanaman tertentu seperti tanaman jarak dan tanaman sawit. Jenis yang kedua ada bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari fermentasi tanaman jagung, tebu, dan singkong. Selanjutnya adalah biogas. Biogas adalah gas hasil aktivitas anaerob pada materi organik yang dimasukkan bak penampungan dan diberi bakteri anaerob agar terjadi fermentasi dan menghasilkan gas metana. Materi organik yang dimaksud adalah limbah atau kotoran makhluk hidup, tanaman, limbah cair, dan limbah dari makanan. Selanjutnya, terdapat panel surya. Panel surya adalah alat yang merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh penggunaan dari panel surya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penggunaannya untuk menghasilkan listrik, misalkan pada lampu lalu lintas. Selanjutnya ada hydropower atau PLTA, atau sering kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air, yang menggunakan energi yang berasal dari air yang bergerak seperti pada air terjun. Energinya digunakan untuk menggerakkan radiator. Radiator yang bergerak nantinya akan dikonversi dan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada ocean power yang menggunakan energi dari air laut yang bergerak. Air laut yang dapat mengalami pasang surut memiliki arus. Nah, arus tersebut digunakan untuk menggerakkan generator yang nantinya akan dikonversi atau dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada wind power atau kekuatan angin. Udara yang bergerak atau angin digunakan untuk menggerakkan generator. Seperti biasa, generator tersebut yang nantinya digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Berikutnya, terdapat geotermal atau panas bumi. Energi dari panas bumi yang biasanya berasal dari gunung berapi digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin tersebut nanti digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Yang terakhir adalah hydrogen cell. Prinsip kerja dari alat hydrogen cell ini adalah dengan cara menggabungkan antara gas hidrogen dengan gas oksigen. Penggabungan tersebut nanti akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Panas tersebut nanti dapat digunakan untuk langsung menggerakkan mesin ataupun digunakan untuk menggerakkan generator yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Teknologi ramah lingkungan yang berikutnya adalah pada bidang transportasi. Yang pertama ada mobil hidrogen. Hidrogen digunakan untuk menghasilkan panas sehingga mobil dapat digerakkan. Yang berikutnya terdapat mobil surya. Mobil surya menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik dan disimpan guna menggerakkan mobil tersebut. Yang terakhir ada mobil listrik. Mobil listrik
menggunakan listrik dengan cara disimpan, kemudian digunakan untuk menggerakkan mobil. Teknologi ramah lingkungan yang selanjutnya adalah pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan terdapat biopori. Biopori merupakan lubang resapan air sebagai pengendali banjir dan sebagai tempat pengomposan. Berikutnya, terdapat fitoremediasi, yaitu penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau memurnikan bahan pencemar, misalnya pada bunga matahari, enceng gondok, dan sansevieria atau lidah mertua. Selanjutnya, terdapat toilet pengompos. Adalah toilet kering yang di dalamnya terdapat campuran serbuk gergaji, serbuk kelapa, ataupun lumut, agar proses anaerob terjadi pada septic tank, sehingga menghasilkan kompos. Yang terakhir, pemurnian air. Pemurnian air dibagi menjadi dua. Ada pemurnian air sederhana yang menggunakan prinsip filtrasi atau penyaringan. Berikutnya, ada pemurnian air secara osmosis balik. Artinya, air mengalir dari konsentrasi pekat melewati membran semipermeabel untuk menghasilkan air murni. Teknologi ramah lingkungan yang terakhir adalah pada bidang industri. Pada bidang industri, terdapat teknologi biopulping, yaitu teknologi menggunakan mikroorganisme untuk membantu menguraikan limbah kayu yang mengandung senyawa ligin, sehingga menyebabkan kayu menjadi jauh lebih lapuk dan mudah terurai. Setelah kita mengetahui teknologi ramah lingkungan yang telah ada, tentu kemudian kita berpikir bagaimana cara kita membantu konservasi energi yang sudah ada. Adapun beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan penghematan listrik. Yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, membudayakan penggunaan kendaraan umum. Yang keempat, membangun rumah hemat energi, misalkan rumah yang banyak jendela dan lubang ventilasi agar ruangan tetap terang. Yang terakhir, menggunakan sumber energi alternatif dalam keseharian.